Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, dan kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita akan memuji lagu lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh datang untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, meskipun lewat online Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga kami yang senantiasa di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk setiap usaha pekerjaan kami,
tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dengan setiap pergumulannya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersandar kepadamu Tuhan, dan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang sedang dihadapi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan biarlah ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, setiap pujian yang kami naikkan itu boleh berkenan kepadamu Tuhan, dan juga sharing firman itu boleh memberkati bagi setiap kami, dan boleh menjadi petunjuk bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, meskipun situasi belum membaik, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang adalah gunung batuku, Dialah yang selalu menolong setiap kita, Dialah yang selalu akan memampukan kita menghadapi setiap badai cobaan. Mari kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita menundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang Tuhan,
Kami mengaku bahwa setiap kami manusia berdosa, Tuhan. Kami tidak layak, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, sucikan kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu GKT Citra Raya dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka, Tuhan, keluarga demi keluarga, Tuhan, senantiasa di dalam perlindungan-Mu, Tuhan, penjagaan-Mu, Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Tuhan. Kau jamah bagian tubuh yang sakit. Kau mau pakai obat-obat yang mereka minum, biarlah melalui semuanya itu kesembuhan yang dari Engkau boleh mereka rasakan. Dan kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami persoalan di dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan. Biarlah kami berdoa, Tuhan, untuk tingkap-tingkap langit boleh terbuka dan tercurah, sehingga berkat-Mu melalui usaha pekerjaan mereka boleh mereka rasakan, Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang duduk di bangku sekolah, yang mungkin saat ini masih belum bisa belajar secara offline, Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap belajar dengan baik meskipun dengan cara online, Tuhan. Biarlah Kau pakai setiap guru-guru, Tuhan, di dalam menyampaikan setiap ilmu dan pelajaran dengan baik untuk masa depan anak-anak kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tidak lupa kami juga mau bersatu hati, mau berdoa untuk segenap hamba Tuhan dan juga majelis gereja GKT Citra Raya. Tuhan, Kau pakai lebih lagi, Tuhan. Baik Pak Pendeta Emil di dalam menggembala jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kau pakai lebih lagi, Tuhan, untuk menjadi berkat. Dan juga setiap majelis, Tuhan, Kau pakai lagi, Tuhan, lebih lagi, Tuhan. Boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk melayani di GKT Citra Raya ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu
di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam renungan doa malam di hari Rabu ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama kami di sini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kami, di tempat mana, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita surgawi yang tiada tara, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan, tolong kami untuk memahami firman Tuhan, tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita, mengenal kekristenan, memahami kekristenan, mengalami kekristenan di dalam kehidupan kita masing-masing melalui doa Bapa kami. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar apa arti kekristenan, bahwa kita menyebut Allah kita adalah Bapa. Kita menyapa Allah kita, Tuhan kita adalah Bapa. Artinya apa? Di dalam kekristenan, hubungan Allah dan umatnya adalah hubungan kekeluargaan, hubungan yang erat, hubungan yang tak terpisahkan, hubungan yang hangat. Kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Kita memanggil Allah kita sebagai orang yang dekat sama kita. Bapa artinya adalah penyedia, pemelihara, sumber segala sesuatu. Dan Bapa kita adalah pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita, tentunya yang akan senantiasa memelihara kita semuanya. Ini luar biasa saudara, tidak akan kita ketemui di kepercayaan yang lain. Tetapi kekristenan, kita memanggil pencipta kita, Allah kita, Bapa, Bapa kami yang di sorga. Ini sungguh luar biasa. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Artinya dalam keluarga saudara-saudara, Bapa itu kudus, Bapa itu mulia. Oleh karena itu Bapa menginginkan kita juga, anak-anaknya, melakukan hidup kudus. Hendaklah kita kudus karena Allah kudus. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh berkenan kepada hati Bapa kita. Itulah kekristenan. Kita memanggil Bapa, dan dalam keluarga Allah kita harus menjaga kekudusan. Yang kedua, pada hari ini kita akan belajar tentang kalimat yang kedua, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Bapa kami mengajarkan tentang kerajaan sorga. Pada suatu kali murid-murid Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan dalam Lukas 11 ayat 1. Tuhan Yesus, tolong ajarkan kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Kenapa demikian saudara-saudara? Ternyata Tuhan Yesus kalau berdoa, murid-muridnya itu melihat, murid-muridnya memperhatikan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lain, ada suatu keintiman yang luar biasa antara Yesus dan Bapa di surga.
antara Yesus dan Allahnya. Ini luar biasa saudara. Dan mereka melihat perbedaan itu, melihat sesuatu yang lain itu. Oleh karena itu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, ajarkan kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Dalam tradisi Yahudi saudara, seorang guru memang harus mengajarkan cara berdoa, mengajarkan cara-cara untuk menyembah Tuhan, mengajarkan bagaimana cara beribadah. Nah, di dalam tradisi Yahudi kemungkinan besar Yohanes mengajarkan seperti para ahli kitab lainnya, yaitu menyapa Allah sebagai apa? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Menyapa Allah dengan ya Tuhanku yang mulia, pencipta langit dan bumi. Itu semua benar saudara, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa Allah dengan keintiman sebagai Bapa. Itu sudah berbeda. Murid-muridnya bisa melihat itu. Yang kedua, tentang kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi juga belajar tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu akan datang dan itu diajarkan dalam doa-doa mereka. Nah, doa mereka yaitu tentang pengharapan datangnya kerajaan Allah, mereka berdoa demikian. Semoga Allah menegakkan kerajaannya. Semoga keselamatannya dinyatakan dan yang diurapinya yaitu Mesias segera tiba. Jadi dalam doa mereka memiliki pengharapan kerajaan Allah ditegakkan dan Sang Mesias itu akan segera tiba untuk memimpin kerajaan Allah. Tapi Yesus berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan tentang kerajaan Allah dia berkata, datanglah kerajaanmu. Tidak lagi menyebut yang namanya Mesias, tidak lagi yang menyebut yang diurapinya. Ini berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi kepada murid-murid mereka. Kemungkinan besar Yohanes juga mengajarkan demikian. Oleh karena itu murid-muridnya ingin belajar dari Tuhan Yesus. Mengapa engkau berbeda? Mengapa tidak sama dengan yang lain? Kami punya pengharapan bahwa Mesias segera tiba supaya memerintah kerajaan Allah. Kerajaan Daud yang dulu luar biasa itu ditegakkan kembali karena janji Tuhan bahwa Mesias itu harus dari keturunan Daud. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa yang namanya Mesias itu sudah datang. Yang namanya Mesias sudah tiba. Dan yang namanya kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah ada di antara mereka. Dan yang memerintah juga ada di antara mereka, yaitu dirinya sendiri. Tuhan Yesus sadar bahwa murid-muridnya mungkin belum paham bagaimana mereka memahami perjanjian lama firman Tuhan. Bahwa Mesias akan datang, bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, dikandung dari anak darah Maria. Itu semua terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itu dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan, hai murid-muridku, yang namanya Mesias sudah tiba dan kerajaan Allah sudah ada di antaramu karena Allah memerintah. Wah, ini luar biasa saudara. Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa aku inilah Mesias yang diurapi, keturunan Daud yang akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan Allah. Yang perlu kita pahami saudara, kerajaan Allah memang sudah tiba, tetapi itu akan terus bergerak sempurna sampai Yesus datang kedua kalinya. Jadi kedatangan Yesus yang pertama itu dipahami itulah permulaan bagaimana kerajaan Allah ditegakkan kembali. Yang namanya keturunan Daud, yang namanya Mesias itu sungguh-sungguh digenapi nubuatnya bahwa dia akan datang. Tetapi pemahaman-pemahaman yang keliru, yang namanya kerajaan Allah itu bukan kerajaan duniawi saudara-saudara. Itu yang diharapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahwa kerajaan Allah itu
ada di bumi seperti kerajaan Daud zaman dulu, sangat mulia, sangat berkuasa, dipimpin oleh Sang Mesias. Oleh karena itu, pada saat mereka melihat Tuhan Yesus, ini kok bukan seperti Mesias, tampangnya kok bukan seperti keturunan raja. Silsilahnya mungkin ditelusuri memang keturunan Daud, tapi rasanya bukan ini. Tapi Yesus di dalam doanya itu mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Artinya Sang Mesias sudah datang tanpa menyebut-menyebut nama Mesias lagi. Ini yang harus dipahami saudara-saudara, bahwa penggenapan rencana Allah itu sudah terjadi di dalam kehidupan umat Israel, di dalam kehidupan orang-orang yang menantikan Sang Mesias. Nah, saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa yang diurapi itu yaitu Tuhan Yesus, yaitu juru selamat kita. Dialah yang memerintah dalam kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ini terus bergerak dan akan sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Artinya yang namanya kerajaan iblis akan dimusnahkan, kuasa iblis akan dienyahkan. Satu-satunya kuasa adalah kuasa Sang Mesias, kuasa Yesus Kristus, kuasa yang datang dari sorga, yaitu Allah sendiri yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui doa Bapa kami ini, mari kita mengalami yang namanya kerajaan Allah itu, yang namanya pemerintahan Allah itu. Ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana, ada jaminan hidup di sana. Karena apa? Setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, dia menjadi anak-anak Allah dan terhisap di dalam keluarga Allah, hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah itu ada konsekuensinya. Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita pada saat kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi warga kerajaan Allah, bahwa hanya kehendak Bapa yang harus terjadi dalam hidup ini, di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam gereja, di dalam setiap nafasmu. Itu hanya kehendak Allah yang jadi, hanya kehendak Allah yang berlaku. Dan ini diperlukan yang namanya penyangkalan diri. Seringkali ego kita tidak bisa terima, tidak bisa memahami, sehingga kita mau berjalan sendiri sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam rencana Allah. Rencana Allah untuk kita itu apa? Rencana Allah untuk dirimu apa? Di dalam pekerjaanmu itu apa? Kita harus pahami itu. Kita akan memahami rencana-rencana Allah itu, dan kita akan melakukan kehendak Allah di dalam rencananya itu. Oleh karena itu, hubungan yang erat itu antara kita dan Allah kita yang kita sebut Bapa itu akan sangat menolong kita di dalam doa kita, dalam perenungan kita, dalam pembacaan kita, supaya kita memahami rencana Allah, rencana Bapa dalam hidup kita, sehingga kita mau melakukan kehendak Bapa di dalam hidup ini untuk memuliakan dan menyenangkan Bapa. Yang jelas saudara-saudara, hidup kudus itu adalah rencana Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita buang segala nista, segala cela, segala dosa, kita harus minta ampun kepadanya. Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Bapa sungguh-sungguh akan menolong kita. Kita bagaikan anak yang mungkin jatuh, yang sering terjatuh. Tapi seorang Bapa akan mengangkat, akan menegakkan kembali, akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan terus memelihara. Sehingga hidup kita, hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita ingin menjadi anak-anak Allah, menikmati segala karunia Tuhan, menikmati segala anugerah Tuhan, tapi kita lupa
kita mau jalan sendiri. Tapi kita lupa, kita mau kehendak kita yang jadi. Mengikut Yesus, mengikuti kehendak Allah, itu memang memerlukan penyangkalan diri dan pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Yang jelas adalah keinginan hati kita. Tapi firman Tuhan juga berkata, sampaikanlah keinginanmu itu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Jika Tuhan menghendaki, semua bisa terjadi. Tetapi jika Tuhan tidak menghendaki, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini sudah banyak orang yang lapor pada saya, aduh Pak bosan, aduh Pak saya gak bisa kemana-mana, aduh Pak saya nekat mau ke sana saja. Apakah itu kehendak Tuhan? Melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Berdoa padanya. Jika engkau pergi, jika engkau mau kemana-mana, berdoa padanya. Supaya Tuhan melindungi engkau dan perjalananmu itu bisa berhasil. Engkau selamat dan orang lain juga selamat. Itu yang harus kita kembangkan di dalam hidup ini. Kehendak Tuhan yang jadi itu luar biasa saudara. Itu baik adanya yang tidak pernah kita pikirkan. Itu bisa terjadi jika kita sungguh mau menuruti kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biarlah pada malam hari ini kita bukan hanya memahami firman Tuhan, tapi kita mengalami firman Tuhan. Orang Kristen yang bertumbuh adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kehendak Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya, dan mengalami yang namanya penyerahan diri kepada Tuhan. Apa yang kita alami itu adalah suatu kesaksian yang luar biasa. Dengan mudah kita akan bisa sampaikan kepada orang lain karena kita sudah mengalaminya. Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah renungan pada malam hari ini menguatkan kita semuanya, supaya kita punya pemahaman bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah, bahwa kita hidup dalam pimpinan Sang Mesias Yesus Kristus yang sudah mengalahkan segala kuasa dosa, dan kita berjanji untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Amin.